Perkenalkan, nama saya Andina Aulia Rahma, saya dari kelas 2B. Saya di sini akan mempresentasikan hasil analisa arsitektur komputer IaaS. Baik, dalam proyek ini saya akan membedah isi kepala dari sebuah komputer melalui arsitektur IaaS. Kita sering melihat komputer sebagai kotak hitam yang ajaib, namun di dalamnya terdapat koordinasi yang sangat rapi antara unit hitung dan unit kendali. Kita akan melihat bagaimana sebuah instruksi diambil dari memori, diterjemahkan oleh sirkuit kontrol, hingga akhirnya menghasilkan output yang kita lihat di layar. Nah, di sini sudah ada komponen utama yang terdiri dari tiga blok besar, yaitu pertama input atau output equipment, antarmuka dengan dunia luar, ini dia. Lalu ada main memory, tempat penyimpanan data, dan instruksi sementara. Lalu ada central processing unit, atau yang sering disebut dengan CPU, otak yang memproses segala perintah. Nah, prinsip kerjanya itu data mengalir dari input ke memori, dari input ke memori, lalu diolah oleh CPU, lalu hasilnya dikembalikan ke memori atau dikeluarkan ke output. Nah, di sini juga sudah ada Arithmetic and Logic Unit atau sering disebut dengan ALU. Fungsinya melakukan perhitungan matematis tambah kurang dan logika. Di sini juga sudah ada akumulator, MQ, Arithmetic and Logic Circuit, MBR. Nah, di sini akumulator MQ itu tempat penyimpanan sementara untuk hasil perhitungan. Jika Anda menjumlahkan 2 tambah 3 angka 5 akan disimpan di akumulator sebelum dikirim balik ke memori. Lalu ada arithmetic and logic circuit, yaitu sirkuit fisik yang mengeksekusi perhitungan. Lalu ada MBR atau memory buffer register, yaitu gerbang penghubung semua data yang masuk atau keluar dari memori harus lewat sini. Lalu ada program kontrol unit atau unit kendali. Di sini fungsinya mengatur lalu lintas data yang menentukan instruksi mana yang harus dijalankan. Sini ada komponen kunci, ada EBR, PC, MAR, control circuit, ER. Nah, di sini kita akan membahas PC, program counter, mencatat alamat instruksi berikutnya yang akan diambil. Lalu ada MAR, memory address register, menentukan alamat memori yang akan diakses. Lalu ada ER, instruction register, dan EBR, menyimpan instruksi yang sedang diproses. Lalu ada control circuit, yaitu pengatur sinyal perintah ke seluruh komponen komputer. Nah, lalu di sini akan saya jelaskan tentang alur kerjanya atau siklus instruksinya. Pertama itu ada fetch atau ambil, alamat dikirim via MAR, data atau instruksi masuk lewat MBR, lalu ada dekode atau terjemahkan, kontrol sirkuit menerjemahkan perintah di dalam IR, lalu ada execute atau eksekusi, lalu melakukan perhitungan jika diperlukan, dan hasilnya disimpan kembali di akumulator. Nah, di sini juga ada analisis singkat per komponennya. Komponen itu artinya penjelasan, lalu ada main memory, yaitu gudang penyimpanan, menyimpan instruction, apa yang harus dilakukan, dan data eh, apa yang diolah. Lalu ada MBR, lobby atau terminal, semua data yang masuk atau keluar dari CPU harus mampir di sini. Lalu ada MAR, peta, tugasnya cuma satu, menunjuk lokasi alamat di memori secara spesifik. Lalu ada PC, daftar antrean, dia tahu urutan kerja komputer supaya tidak lompat-lompatan. Lalu ada akumulator, yaitu coret-coretan tempat penyimpanan hasil hitungan sementara sebelum dipindahkan ke memori permanen. Nah, di sini juga ada kesimpulannya. Yang pertama itu komputer bukan sekedar kumpulan hardware, melainkan sistem yang terintegrasi. Kontrol unit berperan sebagai konduktor, alus sebagai pelaksana tugas, dan memori sebagai penyedia sumber daya. Tanpa sinkronisasi antara komponen ini, pemrosesan data tidak akan terjadi. Lalu ada kedua, yaitu diagram ini membuktikan efisiensi konsep strop program dengan penyimpan instruksi dan data dalam main memory yang sama. Komputer menjadi fleksibel dan dapat menjalankan berbagai jenis program tanpa perlu mengubah struktur fisik mesin. Lalu ketiga yaitu register seperti MBR, MAR, PCN. Akumulator adalah pahlawan di balik layar. Meskipun kapasitas simpanan sangat kecil,
Kecepatan akses yang luar biasa tinggi memungkinkan CPU bekerja pada level level nanodetik untuk memproses jutaan instruksi per detik. Baik, sekian presentasi yang dapat saya berikan. Kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.